Malam itu hujan turun pelan. Bukan hujan deras yang berisik, tapi hujan kecil yang justru membuat kota terasa lebih sunyi. Lampu jalan memantul di aspal basah seperti bayangan yang pecah berantakan. Angin malam masuk lewat jendela kamar yang tidak tertutup sempurna, membawa udara dingin yang menusuk pelan. Di sebuah kamar sempit dengan cat dinding yang mulai kusam, seorang laki-laki bernama Raka duduk sendirian di depan laptop tuanya. Jam di pojok layar menunjukkan pukul 00.47. Sudah lewat tengah malam, tapi matanya belum juga bisa terpejam. Di meja kecil di depannya ada gelas kopi yang tinggal setengah, sudah dingin sejak lama. Bungkus mie instan tergeletak di samping keyboard. Lampu kamar redup kekuningan. Kipas angin tua di sudut ruangan berbunyi pelan, berdecit setiap beberapa detik. Semuanya terasa biasa, terlalu biasa. Dan mungkin itu yang paling membuat Raka lelah. Hidupnya seperti tidak bergerak kemana-mana. Di layar laptop itu, sebuah video sedang diputar. Seorang pria berdiri di atas panggung kecil sambil bercerita. Orang-orang tertawa mendengar ucapannya. Tepuk tangan terdengar ramai. Ribuan komentar memenuhi layar siaran langsung itu. "Bang, keren banget. Gue termotivasi. Dulu gue ngikutin dari nol. Salut banget perjuangannya." Raka hanya diam memandangi layar itu tanpa berkedip. Karena dia mengenal pria itu. Sangat mengenalnya. Dulu mereka pernah duduk berjam-jam di warung kopi murah dekat terminal. Pernah mengeluh tentang hidup yang sama. Pernah bingung tentang masa depan yang sama. Pernah sama-sama berkata, kayaknya hidup kita nggak akan kemana-mana. Dulu mereka sama-sama bukan siapa-siapa. Sama-sama tidak punya uang. Sama-sama hanya punya mimpi yang bahkan terdengar terlalu besar untuk keadaan mereka waktu itu. Tapi sekarang semuanya berbeda. Pria yang sedang bicara di layar itu sudah dikenal banyak orang. Punya usaha sendiri, punya tim, punya karya, punya hidup yang dulu cuman mereka bicarakan sambil tertawa kecil karena terdengar mustahil. Sementara Raka masih berada di kamar sempit yang sama. Masih menjalani rutinitas yang sama. Masih bangun pagi, kerja sampai malam, pulang ke kamar, lalu tidur dengan kepala penuh pikiran yang tidak pernah benar-benar selesai. Dan yang paling menyakitkan, jauh di dalam hatinya, Raka tahu satu hal. Sebenarnya dulu mereka tidak terlalu berbeda. Bahkan kalau jujur, dulu Raka sering merasa dirinya lebih pintar, lebih banyak ide, lebih banyak rencana. Tapi bedanya cuma satu. Temannya mulai duluan. Sementara Raka terus menunggu. Raka menyandarkan tubuhnya perlahan ke kursi. Matanya mulai terasa panas. Dia memandang pantulan wajahnya sendiri di layar laptop yang sedikit gelap. Wajah lelah, mata kosong, umur hampir kepala 3, tapi hidup terasa seperti berjalan di tempat. Dan entah kenapa malam itu dadanya terasa sesak, bukan karena iri, bukan karena membenci keberhasilan orang lain, tapi karena untuk pertama kalinya, dia mulai takut. Takut kalau hidupnya akan terus seperti ini sampai tua nanti. Takut kalau suatu hari dia hanya akan menjadi seseorang yang penuh penyesalan. Seseorang yang sebenarnya punya mimpi, tapi terlalu takut untuk memulai. Suara hujan di luar semakin terdengar jelas. Tik, tik, tik. Jatuh perlahan di atap seng rumah sebelah. Kota mulai sepi. Kendaraan sudah jarang lewat. Tapi isi kepala Raka justru semakin ramai. Dan seperti biasa, suara kecil itu muncul lagi di kepalanya. Suara yang selama bertahun-tahun selalu menghentikan langkahnya sebelum dimulai. Aku belum bisa, kalimat sederhana. Sangat sederhana. Tapi tanpa Raka sadari, kalimat itu sudah menahan hidupnya bertahun-tahun. Karena setiap kali ingin mencoba sesuatu, selalu ada alasan untuk menunda. Saat ingin membuat usaha kecil, dia berkata dirinya belum siap. Saat ingin belajar skill baru, dia berkata dirinya belum cukup pintar. Saat ingin membuat channel YouTube, dia berkata alatnya belum bagus. Saat ingin menunjukkan karyanya ke orang lain, dia takut ditertawakan. Selalu begitu. Selalu menunggu hari yang sempurna. Padahal hari itu tidak pernah datang. Dan yang paling menyakitkan, semakin lama dia menunggu, semakin banyak orang yang dulu berada di titik yang sama dengannya mulai berjalan jauh meninggalkannya. Ada yang sekarang punya bisnis sendiri. Ada yang sudah menikah dan hidup tenang. Ada yang sudah punya pencapaian. Sementara Raka masih terus berkata hal yang sama pada dirinya sendiri. Nanti aja. Belum siap. Takut gagal. Sampai akhirnya malam itu dia sadar. Mungkin yang membuat hidupnya tidak berubah bukan karena dia tidak mampu. Tapi karena dia terlalu lama menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Raka masih memandangi layar laptop yang mulai redup.
Video itu sebenarnya sudah selesai beberapa menit yang lalu, tapi dia belum menutupnya. Di layar hanya tersisa kolom komentar yang terus bergerak naik. Orang-orang masih memuji, masih menulis kata-kata kagum. Sementara Raka hanya duduk diam dengan pikiran yang entah kenapa terasa semakin berat. Tangannya perlahan meraih gelas kopi di meja, lalu meneguk sedikit isinya yang sudah dingin. Rasanya pahit, sangat pahit. Tapi entah kenapa malam itu dia merasa rasa pahit kopi itu tidak ada apa-apanya dibanding isi kepalanya sendiri. Matanya lalu tertuju pada folder kecil di desktop laptopnya. Nama folder itu sederhana. IDE. Sudah bertahun-tahun folder itu ada di sana. Isinya penuh catatan yang tidak pernah benar-benar diwujudkan. Ada ide usaha kecil, ada konsep video YouTube, ada tulisan setengah jadi, ada rencana-rencana yang dulu membuatnya semangat. Semua tersimpan rapi, tapi tidak pernah hidup di dunia nyata. Perlahan Raka membuka folder itu. Puluhan file muncul di layar. Dan anehnya, semakin lama dia melihatnya, semakin terasa sesak di dadanya. Karena setiap file di situ seperti mengingatkannya pada satu hal. Dulu dia pernah sangat percaya pada dirinya sendiri. Dulu dia pernah yakin hidupnya akan berubah. Dulu dia pernah berkata pada dirinya sendiri kalau suatu hari dia akan membuat sesuatu yang besar. Tapi tahun demi tahun berlalu. Dan semua itu tetap hanya menjadi file yang tersimpan diam di laptop tua itu. Raka tersenyum kecil, tapi senyum itu terasa pahit. Dia masih ingat beberapa tahun lalu saat pertama kali ingin membuat channel YouTube. Waktu itu dia sampai sulit tidur karena terlalu semangat. Dia menulis banyak ide. Membayangkan videonya ditonton orang, membayangkan hidupnya berubah. Bahkan dia pernah membeli mikrofon murah dari uang gajinya sendiri. Saat paket mikrofon itu datang, dia merasa seperti hidupnya benar-benar akan dimulai. Tapi semua berubah saat dia mencoba merekam video pertamanya. Baru beberapa menit bicara di depan kamera, dia langsung merasa dirinya aneh. Suaranya terdengar jelek, wajahnya terasa kaku, cara bicaranya berantakan. Dia menonton ulang rekamannya sendiri, lalu langsung menutup laptop karena malu. Malam itu dia berkata pada dirinya sendiri, "Kayaknya gue nggak bakat beginian." Besoknya dia tidak mencoba lagi. Minggu depannya juga tidak. Bulan depannya, mikrofon itu hanya jadi pajangan di sudut meja. Dan anehnya, kejadian seperti itu bukan cuma sekali. Berkali-kali Raka memulai sesuatu, lalu berhenti sebelum benar-benar mencoba. Saat ingin belajar desain, dia berhenti karena melihat hasil orang lain jauh lebih bagus. Saat ingin jualan online, dia takut produknya tidak laku. Saat ingin membuat konten lagi, dia takut ditertawakan teman-temannya. Akhirnya hidupnya dipenuhi sesuatu yang paling melelahkan. Bukan kegagalan, tapi percobaan-percobaan yang mati terlalu cepat. Dan semakin lama, rasa takut itu semakin besar. Sampai di titik di mana Raka mulai terbiasa melihat orang lain berjalan lebih jauh darinya. Dia mulai terbiasa menjadi penonton, menonton teman-temannya berkembang, menonton orang lain berhasil, menonton hidup orang lain berubah, sementara dirinya sendiri tetap diam di tempat yang sama. Hujan di luar mulai mengecil. Suara tetes air dari atap terdengar pelan memenuhi kamar. Raka menutup folder IDE itu perlahan. Tangannya lalu menutupi wajahnya sendiri. Dia menarik napas panjang, sangat panjang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, dia mulai bertanya jujur pada dirinya sendiri. Sebenarnya, yang bikin gua gagal itu apa ya? Apakah karena dia bodoh? Tidak juga. Apakah karena dia tidak punya ide? Bukan. Apakah karena hidupnya terlalu susah? Mungkin tidak separah itu. Lalu kenapa hidupnya tidak berubah? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Sampai akhirnya matanya kembali melihat satu benda kecil di sudut meja. Mikrofon murah yang dulu pernah membuatnya sangat bersemangat. Benda itu masih ada. Masih tersimpan. Masih berdebu. Dan entah kenapa, malam itu benda kecil itu terasa seperti sedang menatap balik ke arahnya. Seolah mengingatkan satu hal yang selama ini selalu ingin dia lupakan. Bahwa sebenarnya, bukan hidup yang berhenti berjalan, tapi dirinya sendiri yang berhenti mencoba. Raka bangkit perlahan dari kursinya. Kakinya terasa pegal karena terlalu lama duduk. Dia berjalan menuju jendela kecil di samping kamarnya lalu membukanya sedikit lebih lebar. Udara dingin langsung masuk menerpa wajahnya. Jalanan di luar sudah hampir kosong. Hanya ada suara motor sesekali melintas memecah sunyi malam. Dari kejauhan terdengar suara anjing menggonggong samar-samar. Kota masih hidup, tapi terasa sangat jauh dari dirinya. Raka menatap keluar cukup lama.
Entah kenapa malam itu pikirannya terasa berantakan. Seperti ada sesuatu yang selama ini terkubur. Perlahan mulai muncul ke permukaan. Dia teringat masa-masa dulu saat masih SMA. Waktu itu dia sebenarnya punya banyak mimpi. Bahkan gurunya pernah bilang kalau Raka punya cara berpikir yang bagus. Dia suka membuat ide-ide aneh. Suka membayangkan sesuatu yang besar. Teman-temannya dulu sering berkata, "Lo pasti bakal sukses nanti." Dan anehnya, dulu Raka percaya itu. Dulu dia benar-benar percaya kalau hidupnya akan jadi sesuatu. Tapi semakin bertambah umur, rasa percaya itu perlahan hilang. Diganti rasa takut, diganti rasa ragu, diganti kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Raka masih ingat jelas pertama kali dia merasa kalah dalam hidupnya. Waktu itu umurnya 22 tahun. Salah satu teman dekatnya tiba-tiba viral di internet karena video sederhana yang dibuat iseng. Awalnya Raka ikut senang. Dia bahkan menjadi salah satu orang pertama yang mendukung temannya itu. Tapi semakin lama, semakin banyak sesuatu yang terasa aneh di hatinya. Saat melihat temannya mulai dikenal orang. Saat melihat hidup temannya mulai berubah. Saat melihat orang lain percaya pada temannya. Diam-diam Raka mulai bertanya pada dirinya sendiri. Kenapa gua nggak pernah sampai di titik itu ya? Dan sejak saat itu, kebiasaan buruk itu mulai tumbuh pelan-pelan. Membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Setiap membuka media sosial, dia merasa makin kecil. Ada orang seumurannya sudah punya rumah. Ada yang sudah punya usaha. Ada yang sudah keliling luar negeri. Ada yang sukses di internet, sementara dirinya masih bingung dengan hidupnya sendiri. Awalnya dia mencoba memotivasi diri. Tapi lama-lama dia mulai lelah. Karena semakin dia melihat hidup orang lain bergerak maju, semakin dia merasa dirinya tertinggal jauh di belakang. Yang paling menyakitkan sebenarnya bukan melihat orang lain sukses, tapi melihat waktu berjalan begitu cepat sementara dirinya masih tetap sama. Dan malam itu perasaan itu datang lagi. Lebih kuat dari biasanya. Raka menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajahnya terlihat lebih tua dibanding beberapa tahun lalu. Ada lingkar hitam di bawah matanya. Rambutnya mulai sedikit berantakan. Dan tiba-tiba muncul satu pertanyaan yang membuat dadanya terasa berat. Kalau gue terus begini, hidup gue bakal jadi apa? Pertanyaan itu sederhana. Tapi malam itu terasa seperti tamparan keras. Karena untuk pertama kalinya, Raka mulai sadar bahwa hidup tidak berhenti menunggu orang yang ketakutan. Waktu terus berjalan, umur terus bertambah, dan mimpi yang tidak pernah diperjuangkan perlahan akan berubah jadi penyesalan. Tangannya perlahan mengepal. Entah kenapa dadanya terasa panas. Ada campuran sedih, marah, kecewa, dan takut menjadi satu. Takut kalau 5 tahun lagi hidupnya masih sama. Takut kalau suatu hari dia akan menyesal karena terlalu banyak menunggu. Takut kalau sebenarnya dia punya kemampuan, tapi semuanya mati hanya karena dia terlalu takut memulai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raka mulai merasa lelah dengan dirinya sendiri. Bukan lelah karena hidup susah, tapi lelah karena terus-terusan lari dari kemungkinan gagal. Karena semakin dia pikirkan, semakin dia sadar. Selama ini dirinya tidak benar-benar gagal. Karena dia bahkan belum benar-benar mencoba. Raka membuka laci kecil di bawah mejanya lalu mengeluarkan sebuah buku catatan lusuh. Sudut-sudut kertasnya sudah mulai menguning. Sampulnya sedikit terkelupas. Buku itu sudah lama tidak disentuh. Perlahan dia membukanya. Di halaman pertama ada tulisan besar yang dibuat beberapa tahun lalu. Target hidup. Tulisan itu langsung membuat Raka tersenyum pahit. Karena hampir semua yang tertulis di sana belum ada yang benar-benar terjadi. Di halaman berikutnya ada daftar mimpi yang dulu pernah membuatnya sangat bersemangat. Membuat channel YouTube, punya penghasilan sendiri dari internet, membantu orang tua, membeli rumah kecil, hidup bebas tanpa terus merasa takut tentang masa depan. Semua tertulis rapi dengan tulisan tangan yang penuh semangat. Bahkan ada beberapa kalimat motivasi yang dulu dia tulis sendiri untuk dirinya sendiri. Suatu hari hidup gue pasti berubah. Gue nggak mau hidup biasa-biasa aja. Gue harus mulai sekarang. Tapi ironisnya, tahun demi tahun berlalu dan hidupnya masih tetap sama. Raka membalik halaman berikutnya perlahan. Ada beberapa coretan ide video. Ada konsep konten. Ada rencana usaha kecil. Ada jadwal belajar yang dulu pernah dia buat dengan serius. Dan semakin lama dia melihat semuanya,
semakin terasa sesak di dadanya. Karena malam itu dia sadar satu hal yang sangat menyakitkan. Dulu dia sebenarnya bukan orang yang malas. Dia bukan orang yang tidak punya mimpi. Dia bukan orang yang tidak punya ide. Masalahnya cuma satu. Dia terlalu sering berhenti di tengah jalan. Terlalu sering kalah sebelum benar-benar bertanding. Tangannya berhenti di satu halaman kecil yang penuh coretan berantakan. Di pojok halaman itu ada tulisan yang dibuat dengan huruf agak besar. Takut gagal. Tulisan itu dibuat bertahun-tahun lalu saat dia sedang frustrasi mencoba membuat video pertamanya. Dan anehnya, sampai malam ini pun hidupnya masih dikendalikan rasa takut yang sama. Bedanya sekarang rasa takut itu tumbuh jauh lebih besar. Semakin lama seseorang menunda, semakin besar rasa takutnya. Karena hidup mulai terasa seperti perlombaan yang dia tinggalkan terlalu jauh. Raka menutup buku itu perlahan lalu menatap langit-langit kamar. Dadanya terasa penuh. Ada rasa kecewa pada dirinya sendiri yang sulit dijelaskan. Karena malam itu dia mulai sadar. Hidupnya sebenarnya tidak hancur karena kegagalan besar. Hidupnya perlahan kosong karena terlalu banyak mimpi yang tidak pernah diberi kesempatan hidup. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Dia teringat beberapa tahun lalu saat ibunya pernah bertanya pelan, "Kamu masih lanjut bikin video nggak?" Waktu itu Raka cuma tertawa kecil lalu menjawab, enggak, susah." Padahal kenyataannya bukan susah. Dia hanya takut hasilnya jelek. Takut tidak ada yang menonton. Takut dipermalukan. Dan semakin dipikirkan, semakin dia sadar kalau hampir semua keputusan dalam hidupnya selalu dikendalikan rasa takut. Takut gagal. Takut salah. Takut tidak cukup baik. Sampai akhirnya hidupnya sendiri tidak pernah benar-benar bergerak. Jam di layar laptop sekarang menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Tapi Raka belum merasa mengantuk sedikit pun. Matanya terus melihat buku lusuh di meja itu. Buku yang dulu penuh harapan. Buku yang dulu dibuat oleh versi dirinya yang masih percaya bahwa hidupnya bisa berubah. Dan malam itu, entah kenapa dia mulai merindukan versi dirinya yang dulu. Versi dirinya yang masih berani bermimpi besar. Versi dirinya yang belum terlalu takut pada kegagalan. Versi dirinya yang percaya kalau hidup tidak akan selalu seperti ini. Malam itu akhirnya Raka tertidur di kursinya sendiri. Laptop masih menyala. Lampu kamar masih redup. Buku catatan lusuh itu masih terbuka di atas meja. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kepalanya terasa benar-benar lelah. Bukan lelah karena pekerjaan, tapi lelah karena terlalu lama memendam rasa kecewa pada dirinya sendiri. Pagi harinya Raka terbangun karena suara pedagang lewat di depan gang rumahnya. Kepalanya sedikit pusing, badannya pegal karena tidur dalam posisi duduk. Dia melihat jam di HP. Sudah hampir pukul 9 pagi. Artinya dia terlambat masuk kerja. Dengan panik dia langsung berdiri lalu meraih ponselnya. Ada beberapa pesan dari atasannya. Tapi anehnya, pagi itu dia tidak langsung merasa takut seperti biasanya. Ada rasa kosong yang berbeda di dalam dirinya. Seperti seseorang yang mulai terlalu lelah untuk terus hidup dengan cara yang sama. Raka berjalan keluar rumah sambil mengenakan jaket seadanya. Langit masih mendung sisa hujan semalam. Jalanan kecil di depan rumah mulai ramai. Orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan saat itulah, tanpa sengaja matanya melihat seorang anak kecil duduk di pinggir warung dekat gang. Umurnya mungkin sekitar 10 tahun. Di depannya ada HP murah yang disandarkan ke gelas plastik. Anak itu terlihat sedang merekam dirinya sendiri sambil berbicara ke kamera. Awalnya Raka tidak terlalu memperhatikan. Tapi beberapa langkah kemudian dia berhenti. Karena anak kecil itu berkali-kali mengulang rekamannya. Kadang salah ngomong lalu tertawa sendiri. Kadang lupa kalimat lalu mengulang lagi dari awal. Kadang terlihat malu saat ada orang lewat melihatnya. Tapi setelah itu dia mencoba lagi. Dan anehnya, anak itu terlihat sangat menikmati prosesnya. Tidak ada rasa malu yang berlebihan. Tidak ada rasa takut terlihat jelek. Tidak ada rasa takut ditertawakan. Dia hanya terus mencoba. Raka berdiri diam cukup lama memperhatikannya. Dan tanpa sadar, ada sesuatu yang terasa menampar dadanya. Karena tiba-tiba dia sadar satu hal yang sangat menyakitkan. Anak kecil itu mungkin belum bagus, belum hebat, belum pintar bicara. Tapi dia punya sesuatu yang selama ini hilang dari diri Raka. Keberanian untuk mencoba. Hal sederhana yang dulu pernah dimiliki Raka, tapi perlahan hilang karena terlalu banyak ketakutan. Anak kecil itu lalu menonton ulang videonya sendiri sambil tersenyum kecil. Mungkin hasilnya masih jelek. Mungkin videonya nanti ditonton sedikit.
Tapi dia tetap terlihat bahagia karena sudah berani membuat sesuatu. Dan entah kenapa, melihat itu membuat dada Raka terasa semakin sesak. Karena untuk pertama kalinya, dia sadar bahwa selama ini dirinya kalah bukan oleh orang lain, tapi oleh rasa takut di dalam dirinya sendiri. Takut terlihat bodoh, takut gagal, takut memulai. Padahal mungkin semua orang hebat juga memulai dari video jelek yang sama, dari kesalahan yang sama, dari rasa malu yang sama. Raka menatap anak kecil itu cukup lama sampai akhirnya anak itu sadar sedang diperhatikan. Anak itu langsung tersenyum malu lalu buru-buru mematikan kameranya. Tapi sebelum pergi, dia sempat berkata kecil sambil tertawa. Susah juga ya bang ngomong di kamera. Kalimat sederhana. Tapi entah kenapa, kalimat itu terasa sangat dalam di telinga Raka. Karena tiba-tiba dia teringat dirinya sendiri beberapa tahun lalu. Duduk gugup di depan kamera, berkali-kali salah bicara, berkali-kali merasa malu. Tapi bedanya, anak kecil itu tetap mencoba lagi, sementara dirinya memilih berhenti. Dan saat berjalan meninggalkan gang itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada sesuatu yang berubah di dalam diri Raka. Bukan motivasi besar, bukan semangat yang meledak-ledak, tapi sebuah kesadaran kecil yang terasa sangat jujur. Bahwa mungkin selama ini dia tidak benar-benar gagal. Dia hanya terlalu cepat menyerah. Sepanjang perjalanan menuju tempat kerja, pikiran Raka terus kembali ke anak kecil itu. Entah kenapa wajah anak itu sulit hilang dari kepalanya. Padahal itu cuma kejadian sederhana. Tidak ada kata-kata motivasi besar. Tidak ada nasihat hebat. Tapi justru hal kecil itu terasa lebih menampar daripada semua video motivasi yang pernah dia tonton. Karena untuk pertama kalinya, Raka melihat seseorang yang tidak sibuk memikirkan hasil. Anak itu hanya fokus mencoba. Sesederhana itu. Raka naik angkot pagi itu dengan kepala penuh pikiran. Di luar jendela, kota mulai ramai. Orang-orang berangkat kerja. Pedagang membuka toko. Anak sekolah berjalan terburu-buru. Semua terlihat sibuk menjalani hidup masing-masing. Dan tiba-tiba Raka merasa dirinya sudah terlalu lama hidup seperti orang yang tertidur. Hari demi hari berjalan tanpa benar-benar dia jalani. Dia hanya mengikuti rutinitas. Bangun, kerja, pulang, tidur, mengulang lagi. Sampai perlahan dia lupa rasanya benar-benar mengejar sesuatu. Sesampainya di tempat kerja, semuanya terasa sama seperti biasanya. Ruangan sempit, lampu putih yang membuat mata cepat lelah. Suara keyboard, suara printer, suara orang mengeluh tentang pekerjaan. Tapi anehnya, hari itu Raka tidak benar-benar fokus bekerja. Pikirannya terus dipenuhi satu pertanyaan kecil. Kalau dulu gue nggak berhenti, hidup gue sekarang bakal seperti apa ya? Pertanyaan itu terus menghantuinya sepanjang hari. Saat makan siang, dia duduk sendirian sambil membuka media sosial. Biasanya setiap melihat orang lain sukses, dia langsung merasa minder. Tapi hari itu berbeda. Untuk pertama kalinya, dia mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia sadari. Semua orang yang sekarang terlihat hebat, ternyata dulunya juga pernah jelek. Pernah memulai dari nol. Pernah canggung. Pernah tidak bagus. Bedanya mereka tidak berhenti. Raka mulai membuka video-video lama kreator besar yang dulu sering dia kagumi. Dan dia kaget sendiri melihat betapa biasa saja mereka di awal. Cara bicara masih kaku. Editing berantakan. Penonton sedikit. Bahkan ada yang komentarnya penuh ejekan, tapi mereka terus upload, terus belajar, terus mencoba, dan perlahan sesuatu di dalam diri Raka mulai berubah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia mulai merasa mungkin dirinya juga punya kesempatan yang sama. Bukan karena dia tiba-tiba merasa hebat, tapi karena dia mulai sadar bahwa semua orang memang memulai dari titik yang buruk. Sore harinya saat pulang kerja, langkah Raka terasa lebih lambat dari biasanya. Kepalanya masih penuh pikiran. Langit mulai gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Dan saat masuk ke kamar sempitnya lagi malam itu, dia langsung menatap meja kecil di sudut ruangan. Mikrofon berdebu itu masih ada di sana. Biasanya dia langsung menghindari melihat benda itu. Tapi malam itu berbeda. Raka berjalan mendekat perlahan, lalu duduk di depan laptopnya. Tangannya diam beberapa detik di atas keyboard. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ada rasa takut yang muncul lagi. Takut hasilnya jelek, takut malu,
takut gagal lagi. Tapi kali ini, ada satu pikiran kecil yang terus muncul di kepalanya. Kalau gagal gimana? Lalu pikirannya sendiri menjawab pelan. Memang selama ini hidup lo udah berubah karena takut gagal? Raka diam. Dadanya terasa sesak lagi, karena kalimat itu terasa terlalu jujur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raka membuka kembali aplikasi rekaman di laptopnya. Jari Raka terasa dingin saat mulai menekan tombol-tombol di keyboard laptopnya. Layar putih aplikasi rekaman terbuka di depannya. Sangat sederhana, sangat familiar. Tapi entah kenapa malam itu semuanya terasa berbeda. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia duduk seperti ini. Duduk di depan kamera, duduk di depan mikrofon, duduk berhadapan dengan ketakutannya sendiri. Tangannya perlahan membersihkan debu di mikrofon kecil itu menggunakan ujung bajunya. Kabelnya masih berfungsi. Lampu kecil di mikrofon menyala redup saat dicolokkan ke laptop. Dan anehnya, melihat lampu kecil itu menyala membuat dada Raka terasa bergetar pelan. Seperti ada sesuatu yang selama ini mati. Perlahan hidup lagi. Tapi bersamaan dengan itu, rasa takut mulai datang kembali. Lebih besar dari yang dia kira. Tangannya mulai berkeringat. Jantungnya berdetak cepat. Kepalanya langsung dipenuhi banyak pikiran buruk. Nanti kalau jelek gimana? Nanti kalau suara gua aneh gimana? Nanti kalau nggak ada yang nonton gimana? Nanti kalau gua gagal lagi gimana? Raka memejamkan mata sebentar lalu menarik napas panjang. Tapi semakin dia mencoba tenang, semakin berisik isi kepalanya sendiri. Dan tiba-tiba dia sadar sesuatu. Selama bertahun-tahun hidupnya selalu berhenti di titik ini. Titik sebelum mencoba. Titik saat rasa takut mulai mengambil alih semuanya. Dulu setiap sampai di titik ini, dia selalu menyerah. Selalu berkata, udahlah. Selalu menunda lagi. Selalu memilih kembali nyaman. Dan hidupnya tetap sama. Raka membuka matanya perlahan lalu melihat wajahnya sendiri di kamera laptop. Wajah itu terlihat gugup, tidak percaya diri, bahkan sedikit lelah. Tapi malam itu untuk pertama kalinya, dia tidak langsung membenci dirinya sendiri. Dia hanya melihat seseorang yang terlalu lama takut gagal. Hening beberapa detik memenuhi kamar kecil itu. Lalu perlahan, Raka menekan tombol record. Klik. Suara kecil itu terdengar sederhana. Tapi entah kenapa, malam itu terasa seperti suara yang sangat besar di hidupnya. Rekaman dimulai. Raka langsung diam. Mulutnya terasa kaku. Otaknya kosong. Dia bahkan lupa kalimat pertama yang ingin diucapkan. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Dan tiba-tiba rasa malu itu datang lagi. Lihat kan, lo emang enggak bisa. Bisikan itu muncul lagi di kepalanya. Sama seperti dulu. Sama seperti berkali-kali sebelumnya. Tangan Raka perlahan bergerak menuju mouse. Hampir saja dia menekan tombol stop seperti biasanya. Tapi tepat sebelum jarinya menyentuh tombol itu, tiba-tiba wajah anak kecil di pinggir warung tadi pagi muncul di kepalanya. Anak kecil yang berkali-kali salah bicara, tapi tetap mencoba lagi. Dan entah kenapa, malam itu Raka akhirnya melakukan sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. Dia mencoba lagi. Dengan suara pelan dan masih gugup, akhirnya dia mulai bicara di depan kamera. Halo, nama gue Raka. Kalimat itu terdengar sangat biasa, bahkan sedikit canggung. Tapi setelah mengucapkannya, dadanya langsung terasa bergetar. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia akhirnya benar-benar mulai. Bukan besok, bukan nanti, bukan saat sudah siap. Tapi malam itu, di kamar sempitnya sendiri. Dengan mikrofon murah, dengan suara gugup, dengan rasa takut yang masih ada. Tapi dia tetap mulai. Dan tanpa Raka sadari, malam sederhana itu perlahan menjadi malam yang akan mengubah seluruh arah hidupnya.